Maka kita memulai dengan mengedukasi masyarakat, memahamkan tentang fungsi masjid. Jadi masjid itu dari kata sajada yasjudu, sujud. Sujud itu artinya tunduk, patuh dengan penuh rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid adalah tempat mensujudkan masyarakat, tempat untuk menjadikan masyarakat itu tunduk patuh kepada semua aturan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kalau yang sujud hanya badannya, itu namanya sajad. Tempatnya namanya sajadah. Jadi kalau bapak-bapak ke masjid membawa alat sujud namanya sajadah. Jadi kalau masjid itu hanya mensujudkan fisiknya, sebetulnya bukan masjid, tapi sajadah, gitu, deretan sajadah. Tapi masjid itu tempat membuat masyarakat itu tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Diajak masyarakat untuk sujud. Itulah masjid. Ya. Maka masjid menjadi pusat peradaban, yaitu peradaban yang berbasis ketundukpatuhan kepada Allah. Nah, kita mulai dari sini. How to image. Ya. Sehingga kegiatan masjid tidak terbatas sekedar tempat sholat berjamaah, tempat jumatan, tempat memperingati hari-hari besar Islam. Kita ingin kembalikan fungsi-fungsi masjid. Yang pertama, masjid adalah Baitullah, rumah Allah, di mana semua hambanya harus bisa menghadap Allah, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Allah itu tidak pernah letih, tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk di dalam mengurus makhluknya. Tentu masjid ini harus membuka diri 24 jam melayani hamba-hambanya yang ingin bertemu dengan Allah. Nah, maka mulai kami membuka masjid 24 jam. Itu kami mulai ketika saya dipilih sebagai ketua Takmir Masjid Jogokarian pada bulan Desember 1999. Ya, jadi masjid ini rumahnya Allah. Siapa saja yang mau bertemu dengan Allah, kapan saja kami layani. Nah, maka yang saya lakukan adalah satu, membuka pintu masjid 24 jam. Bukan hanya tidak dikunci, tapi tidak ditutup. Supaya orang itu mau singgah kapan saja ke masjid itu tidak sungkan. Welcome. Yang kedua, saya bongkar pagar. Jadi dulu ada pagar mengelilingi masjid, saya bongkar. Supaya orang kalau mau masuk ke tempat parkir masjid itu tidak lagi sungkan. Oh, memang masjid ini dibuka untuk siapa saja, gitu ya. Terus malam hari lampu saya nyalakan terang benderang sehingga orang mau datang kapan saja bisa masuk. Kemudian kamar mandi harus dipastikan pintunya aman, artinya tidak rusak. Sebab kadang-kadang kamar mandi masjid itu pintunya rusak, jadi orang numpang pipis sambil megangin daun pintu. Yang kedua, kalau orang transit, dia mau melepas baju harus ada gantungan, sehingga
Ya, orang-orang mau sholat mau ganti baju, karena nggak ada gantungan di kamar mandi itu, akhirnya dia buang air sambil mengeluk bajunya, takut basah. Ya. Nah, jadi itu air harus ada, gayungnya ada. Kadang-kadang airnya ada, gayungnya nggak ada. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian harus ada petugas yang melayani 24 jam. Nah, tentu waktu itu kalau pengurus disuruh piket 24 jam, tentu banyak yang keberatan. Maka saya ambil inisiatif, saya mengangkat karyawan 3 shift. Karena mesin memang waktu itu belum punya uang, ya 3 karyawan ini saya gaji. Mewakili saya sebagai ketua, itu saya yang menggaji untuk piket 24 jam bergantian, sehingga tiap saat itu di masjid itu ada yang melayani. Kalau orang mau numpang ke kamar mandi, ada orang mau numpang sholat, orang butuh pertolongan, ada yang piket. Ya. Kemudian saya mengajak kalau malam beberapa jamaah, terutama bapak-bapak yang masih muda, karena waktu itu saya jadi ketua DKM itu ya umur 30 tahunan, jadi masih muda ya. Kita ronda masjid, kita jadwalkan ronda. Jadi ronda untuk melayani tamu-tamu yang datang ke masjid. Apa yang terjadi? Ternyata kemudian dari mulut ke mulut, orang, oh kalau mau singgah malam Masjid Jogokarian tuh masih buka, terang, kamar mandinya ada yang melayani, ya, sehingga kunjungan ke masjid itu meningkat. Biasanya kalau masjid itu habis isya, lampu mati, pintu dikunci, jamaahnya itu jamaah lokal. Jamaah lokal itu berangkat ke masjid terburu-buru, adzan baru berangkat, biasanya pakai sarung, sarungnya nggak ada sakunya, sehingga jarang ke masjid bawa dompet. Makanya kotak infaknya isinya sedikit. Nah, tapi kalau orang transit itu kan dalam perjalanan bawa saku. Apa yang terjadi? Sebelum kami buka 24 jam, itu infak setahun itu hanya 8.640.000 setahun. Rata-rata 180.000 per pekan. Terutama infak Jumat. Ternyata banyak orang yang singgah itu infak, sehingga meningkat menjadi 43.200.000. Nah, itu ya. Maka saya laporkan kepada masyarakat, terutama sesepuh-sesepuh, karena sesepuh-sepuh ini malam hari datang ke masjid, pintunya ditutup, lampunya dimatikan. Saya dipanggil ini, terus seperti Pak, iki boros jam 12 bengi, lampu masjid terang, kue lawangi dibeladah, dibuka semua. Saya kalau sama orang tua nggak berani bantah, saya diem aja, tapi beliau pulang, saya buka lagi, saya nyalakan lagi, gitu aja, nggak usah berlibat. Nah, baru setelah pendapatan meningkat, saya laporkan, Pak, ini setelah terbuka begini, infaknya meningkat. Akhirnya, oh ya sudah, kalau begitu sudah sejalan. Ya, nah kemudian selama ini kan uang itu hanya dilaporkan kalau Jumat dibacakan sebelum khotib naik mimbar. Infak pekan yang lalu sekian, pengeluaran sekian, jarang orang memperhatikan. Maka sejak itu saya buat laporan tertulis, dan sampai hari ini terus kita buat laporan tertulis kepada masyarakat, jadi tahu semua uang masuk berapa, untuk apa saja, dan terutama untuk hal-hal yang memang diperlukan oleh masyarakat, sehingga secepat mungkin uangnya ini dihabiskan supaya terasa kebermanfaatannya. Ya, maka ini dikenal sebagai saldo nol. Semangatnya itu mengenolkan uang masjid untuk kemanfaatan masyarakat. Puncaknya ketika ada
tetangga masjid itu datang menemui bendahara, mau pinjam uang masjid karena orang tuanya harus diambil dari rumah sakit, sudah operasi 3 kali, sudah 3 bulan lebih di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu yang ditakuti itu bukan kamar operasi atau kamar jenazah, tapi kasir sekarang yang menakutkan di rumah sakit. Ya, kasir rumah sakit lebih menakutkan daripada kamar operasi. Nah, bendahara itu nanya ke saya, Pak Ustadz, ini ada yang mau pinjam uang masjid, berapa? Pinjamnya 43 juta. Lah kas kita ada berapa? 48 juta. Ya sudah, jangan dipinjamkan, dikasihkan saja. Karena dia kan butuh pertolongan itu. Ya, kalau dipinjamkan nanti kita harus nagih atau biar kasihan. Biar aja, kalau nanti mereka ada rezeki mau membayar, ya silakan. Nanti kita sampaikan saja kepada masyarakat, uang masjid ini kita gunakan untuk membantu jamaah yang kesusahan. Itu. Nah ternyata waktu itu 48 juta, kita bantukan 43 juta. Bendahara saya nanya lagi, Pak, saldo kita tinggal 5 juta, gimana? Kasihkan sekalian untuk rawat jalan. Saldo kita 0, Pak. Insya Allah nggak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan kepada jamaah. Ya, sebelum saya sampaikan, ternyata ini menyebar ke masyarakat. Uangnya masjid habis untuk membantu warga yang sakit. Sore hari itu ada yang datang. Pak, uangnya masjid habis. Ya, untuk apa? Saya ceritakan tadi ada yang mau pinjam tapi kita kasihkan. Udah ini saya ganti aja Pak, 50 juta. Ternyata malam itu 3 orang yang ngasih 50 juta, jadi malah jadi 150 juta. Ya, karena orang tahu kemanfaatannya gitu. Ya. Nah, maka kita semakin semangat, uang masjid ini harus digunakan, dinolkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan disimpan, karena ternyata respon masyarakat itu bagus ketika masjid punya peran sosial seperti itu. Ya. Nah itulah menjadi viral. Bahasa sekarang viral, itu zaman dulu belum ada HP ya, tapi menjadi perbincangan masyarakat Masjid Jogokarian saldonya 0 gitu. Jadi sehingga malah menjadi brandingnya Masjid Jogokarian, masjid dengan saldo 0 itu sampai menjadi branding itu. Ya. Karena semangat kita, uang masjid untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan bangunan saja, gitu ya. Kita mengutamakan masyarakat kita. Ada orang datang, Pak, itu rumahnya keluarga Fulan itu kalau hujan bocor, kasihan Pak itu. Anak-anaknya mau belajar nggak bisa, bukunya basah. Ya, kas masjid ada enggak? Ada. Ayo kita perbaiki rumah jamaah kita ini. Nah, akhirnya masjid punya program benah-benah rumah jamaah gitu. Ya. Jadi itu masjid sebagai Baitullah,